Panen bisa sampai 40 kali, 50 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya BM di sebuah saluran yaitu Agro TV, sharing sukses dari orang sukses, yang seringkali menyajikan tentang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kali ini saya ada di tengah-tengah perkebunan pare. Bagi Anda yang berminat belajar menanam pare, dari mulai menyemai bibit hingga berhasil berbuah seperti ini, ikuti terus video ini hingga selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, ditekan tulisan subscribe di sebelah ini di bawah, ada tulisan subscribe warna merah, itu ditekan hingga berubah menjadi hitam dan nyalakan lonceng. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ayo kita ikuti bagaimana cara bertanam pare hingga berbuah bagus. Pare mulai dari pembibitan itu ada perlakuan khusus, tidak seperti bibit-bibit yang lain. Karena apa? Untuk pare sendiri biasanya kalau dari bibit yang lebih baik, bibit itu dari F1 atau hibrida, itu lebih baik. Beli benihnya ya? Iya, benih beli. Terus setelah mendapat benihnya itu gimana perlakuannya, Pak? Untuk benihnya, perlakuan pertama itu bibit itu diambil, terus ujungnya itu dipetik gitu sama ya? pinset ya, supaya nanti untuk memudahkan waktu pertumbuhan. Setelah itu saya rendam dulu, saya rendam sekitar 12 jam Atau semalam itu saya tiriskan. Setelah ditiriskan, saya masukkan ke tisu. Tisu basah. Tisu basah sekitar, kalau saya itu sekitar 80 sampai 100 biji. Saya masukkan tisu basah, terus saya masukkan ke dalam wadah ya. Dalam wadah, terus saya celupkan kain basah supaya lembab terus itu. Untuk kalau lembab, nanti di tisunya kan sudah basah ya, ada sedikit-sedikit basah itu. Terus atasnya saya tutup sama kain pel supaya basah, nanti bisa lembab. Itu 2 hari sekali atau 1 hari sekali biasanya saya kasih air ya, semprot pakai itu semprotan burung itu. Iya, semprotan burung. Lembab itu biasanya 4 hari itu sudah tunas. Jadi mulai benih sampai pindah tray itu 4 hari jadi 8 hari. Nah, 8 hari setelah itu pindah tanam. Setelah saya tanam itu biasanya 1 minggu setelah tanam saya mulai pemupukan, Pak. Saya pakai pupuk itu Yaramila itu, Mutiara itu, itu sama SP36 sedikit-sedikit itu. Terus penyakitnya sendiri itu kalau mulai tanam itu bekicot itu. Oh, bekicot. Iya, rawan ya. itu. Ya. Langsung diputus-putus itu. Seminggu. Pemupukannya kalau saya itu setelah tanam biasanya sekitar 1 minggu sekali sampai berbuah. Kalau sudah berbuah itu biasanya kalau saya kan 3 hari sekali panen ya. 3 hari sekali panen, 3 hari sekali panen baru pemupukan itu. Tadi 2 kali panen pasti harus diimbangi dengan pupuk, Pak. Iya. Nah, Pak, mulai tanam di polybag itu hingga berbuah itu berapa bulan? Mulai pindah ke polybag sampai mulai berbuah. Iya. Nah, itu biasanya sekitar 45-50 hari. Ya, sudah berbuah ya? Iya, mulai berbuah. Buah pertama maksudnya? Iya, buah pertama. Pare ini umurnya berapa? Bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, panen bisa sampai 40 kali, 50 kali tergantung 50 kali ya? pupuk sama perawatan, terutama airnya. Sekali panen diperkirakan 1 batang itu bisa 1 atau 2 itu. Setengah kilo ya? Iya, setengah kiloan itu. Setengah kilo kali 40. Iya. Setengah kilo kali 40 berarti 1 batangnya itu bisa 20 kilo. Iya, selama hidup. Iya, bisa tergantung perawatannya, Pak. Itu pasarnya nggak sulit ya, Pak? Untuk pasar sendiri nggak sulit. Nggak sulit karena apa? Sudah ada pengumpulnya. Jadi setiap panen itu sudah ada pengumpulnya, ada tinggal antar gitu. Malah untuk yang akan datang ini dari rekan-rekan petani pare itu ada pengumpulnya, Pak, dari Surabaya. Dan diambil ke sini. Gitu. Ya, diambil segini, ditimbang di sini, langsung dibawa. Ya. Pak, itu tadi selama
hidupnya Iya, itu hamanya di samping bekecot ya. iya untuk kecilnya. Di samping bekecot waktu ketika masih pendek atau Iya, kecil, masih muda, itu apa saja Pak? Ketika berbunga misalkan iya. atau ulat, Kalau waktu berbuah itu biasanya itu lalat buah itu yang paling rawan, Pak. Karena kalau sudah lalat buah ya langsung busuk biasanya. Dalamnya itu busuk. Itu terus sama istilahnya itu kepek itu. cara mengatasi lalat buah Pak? Kalau lalat buah saya hanya pakai petrogenol. Pemikat lalat buah saya taruh di botol aqua itu. Terus dikasih air itu, Pak. Di lubang-lubang. Iya, di lubang-lubangnya tadi untuk perangkapnya. Kalau untuk ulatnya sendiri biasanya itu nyerang di buah. Kalau nyerang di buah langsung meluker-meluker biasanya. Cara Itu mengatasinya? saya pakai pestisida ya. Pestisida. Iya. Kalau lalat daun enggak Enggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Daun. Cuma perawatannya ini kan untuk pari kan enggak ribet seperti tanaman-tanaman yang lain itu loh. Tanaman pari itu yang paling bagus itu musim kemarau atau musim penghujan, Pak? Kalau menurut saya sih musim penghujan ya baik, Pak. Cuma terlalu resikonya kan banyak, Pak. Terlalu banyak resiko kalau musim penghujan itu. Terus harga-harga biasanya itu hancur kalau musim penghujan. Berarti disarankan untuk menanam Iya. penghujung ya, iya. penghujan itu Iya, sampai menjelang kemarau itu kemarau itu baik itu. Baik itu. Baik Harganya- untuk taman pari, timun itu sangat baik. harganya bagus. Harganya bagus. Pak, misalkan ada teman-teman yang melihat YouTube ini pingin tahu sharing dari keberhasilan Bapak, Iya. siap ya untuk ditelepon atau Ya, monggo. datangi. Monggo, saya selalu terbuka, Ya, Pak. Berbagi pengalaman lah, Pak, bukan berbagi pengalaman. Karena ya pasti setiap periode tidak harus selalu sukses. Pasti Ada ada kegagalan. gagal panennya, ada berhasilnya, itu tergantung perawatan dan kondisi iklim.